yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin. Saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB. Biasanya, sosok sekadar duduk manis di balik meja kerja. Tapi sosok Deddy Mulyadi dengan gagah membersihkan selokan hingga dinobatkan sebagai Jokowi baru. Saat sebagian besar pejabat lebih nyaman berpose di baliho, ia justru memilih mengabadikan aksinya lewat kanal YouTube pribadi, memikat perhatian warganet. Sorak-sorai pujian pun membanjiri, namun tak sedikit cibiran yang menerpa. Gubernur Kalimantan Timur bahkan meledek dengan julukan Gubernur Konten. Alih-alih terkejut, Deddy justru memamerkan bukti konten-kontennya berhasil menekan belanja iklan Pemprov Jabar hingga miliaran rupiah. Kang Deddy, Gubernur Konten. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Akan tetapi, kilau popularitasnya goyah saat dua gagasan brilian sekaligus kontroversial mencuat ke permukaan. Program vasektomi gratis dan wacana pendirian barak militer bagi anak nakal. Keberanian inilah yang membuat langkah Kang Deddy Mulyadi pantas mendapat sorotan lebih tajam. Sebagai sosok yang kerap muncul di permukaan isu publik, Kang Deddy Mulyadi kerap disebut KDM, memperlihatkan gaya pimpinannya yang tegas namun bersahaja. Ia tidak hanya menitik beratkan pada pembangunan jalan raya dan fasilitas umum, tetapi juga konsisten mengajak warga, melestarikan tradisi lokal, dan menjalin keakraban dengan penduduk desa maupun kota. Dalam setiap kunjungan, Deddy menegaskan bahwa ikatan emosional dan nilai budaya menjadi fondasi tangguh bagi tatanan sosial. Melalui kanal YouTube resminya Kang Deddy Mulyadi Channel, ia menghadirkan ragam konten edukatif, mulai dari diskusi tematik, tutorial keterampilan hingga dokumentasi program bantuan langsung. Deddy aktif mengulas masalah sosial, kemudian memberikan solusi nyata, seperti pengadaan paket sembako, program donor darah, dan posko gratis untuk konsultasi hukum. Layanan bantuan hukum ini menjangkau warga kurang mampu yang kesulitan mengakses jasa pengacara. Aksi nyata semacam ini menempatkan Deddy sebagai pemimpin yang mendengar secara langsung, bukan sekadar berbicara dari balik meja kantor. Tak hanya itu, ia secara rutin menggelar sesi tanya jawab langsung melalui fitur live streaming, mengundang ahli budaya dan pengusaha lokal untuk berbagai pandangan. Setiap minggu, Deddy menyempatkan diri mengikuti webinar virtual yang membahas isu terkini, mulai dari ketahanan pangan hingga peran pemuda dalam pembangunan daerah. Meski berupaya tampil merakyat, KDM kerap memancing gelombang kontroversi lewat terobosan-terobosannya yang dinilai melawan arus birokrasi. Program paling heboh adalah asrama disiplin militer bagi remaja bermasalah. Anak-anak yang rutin membolos, melakukan balapan liar, atau terlibat tawuran akan dikirim ke fasilitas binaan TNI dan Polri mulai Mei 2025. Pemerintah daerah menyediakan anggaran penuh selama 6 bulan hingga 1 tahun untuk membiayai pelatihan fisik, etika militer, dan pendidikan karakter. Menurut Deddy, banyak guru dan orang tua tidak lagi sanggup mengendalikan rombongan remaja yang semakin sulit diatur, sehingga pendekatan militer dianggap sebagai alternatif paling efektif untuk menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab. Namun, pendekatan militeristik ini langsung mengundang kecaman dari kalangan pendidik dan pegiat hak anak. Mereka mengingatkan potensi pelanggaran hak asasi dan menilai program tersebut hanya menyelesaikan masalah secara temporer tanpa mengurangi akar persoalan. Walaupun demikian, Deddy tetap teguh pada pendiriannya bahwa tindakan tegas adalah cara paling efektif untuk merangkul remaja bermasalah ke jalur positif. Tak hanya soal kedisiplinan, Deddy juga menggulirkan kebijakan paling panas, wajib vasektomi bagi penerima bansos. Menurutnya, banyak keluarga kurang mampu tidak memiliki kesiapan finansial untuk membiayai anak keempat atau kelima, sehingga KB permanen dianggap solusi jangka panjang. Ia menggandeng Dinas Kesehatan untuk membuka klinik vasektomi gratis, sekaligus memberikan insentif 500.000 bagi pria yang bersedia mengikuti prosedur. Namun langkah ini menuai kritik tajam dari organisasi HAM dan pegiat hak reproduksi yang menyoroti potensi diskriminasi dan pelanggaran hak asasi. Di sisi lain, Deddy konsisten menyerukan tanggung jawab keluarga dan memandang kesejahteraan sebagai fondasi pembangunan manusia. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan kontroversial bertumpu pada niat memperbaiki kondisi masyarakat dan menciptakan konstituen yang mandiri. Selain itu, pada 14 April 2025, Deddy menerbitkan surat edaran melarang pungutan liar di jalan raya untuk menertibkan penggalangan dana yang acap kali meresahkan publik. Ia mendorong pengumpulan sumbangan secara terstruktur
melalui platform resmi atau lembaga terverifikasi. Tak hanya itu, seluruh acara wisuda TK hingga SMA, serta kegiatan perpisahan di luar lingkungan sekolah dihentikan karena dianggap memberatkan finansial orang tua. Kebijakan ini mendapat sambutan hangat dari kalangan ekonomi rendah. Karir politik Kang Deddy Mulyadi meroket sejak terpilih sebagai anggota DPRD Purwakarta pada 1999. Sejak itu, antusiasme publik tidak pernah surut hingga ia mengemban mandat sebagai Bupati Purwakarta 2 periode, 2008 hingga 2018. Di bawah komandonya, regensi kecil ini mengalami metamorfosis dahsyat. Transformasi besar-besaran pada infrastruktur, jalan berlubang terbenahi, jembatan melintasi lembah, sistem air bersih menjangkau desa terpencil, serta peningkatan kualitas hidup warga melalui program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang merata. Purwakarta beralih dari kota tidur menjadi epicentrum kemajuan, menyematkan namanya sebagai contoh sukses manajemen pemerintahan daerah. Jejak prestasinya menoreh tinta emas dalam lembaran sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Salah satu mahakarya Deddy adalah membangkitkan kebudayaan Sunda yang sempat redup. Ia merevitalisasi seni tradisi, angklung, tari jaipong, dan wayang, serta merancang taman-taman tematik bernuansa lokal. Puncaknya, Taman Air Mancur Sri Baduga, yang megah menjelma sebagai landmark ikonik. Kolom air menari setinggi puluhan meter di atas taman terluas di Asia Tenggara, menyedot ribuan wisatawan setiap pekan. Gerakan kebudayaan ini dirayakan dengan deretan event spektakuler yang menggebrak Museum Rekor Indonesia atau MURI. Pawai Tumpeng Raksasa 2011, Pawai Enggrang 2012, Pawai Lampion Gemerlap 2013, hingga Pawai Cetok Terpadat 2014. Penghargaan Anubawa Sasana Desa atau Kelurahan dari Kemenkumham RI menambah daftar kehormatan atas dedikasinya melestarikan warisan budaya. Setelah sukses memimpin Purwakarta, Deddy Mulyadi melenggang ke kancah internasional sebagai anggota DPR RI. Ia dipercaya menempati posisi strategis Wakil Ketua Komisi 4, membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan. Area-area vital bagi keberlanjutan negeri. Suaranya lantang menyoroti kebutuhan petani dan pelaut kecil, sembari mengkritisi praktik-praktik merusak alam. Momentum puncak datang pada Pilgub Jawa Barat tahun 2024, ketika ia berduet dengan Erwan Setiawan, membentangkan visi Jabar Istimewa. Hasilnya gemilang, kemenangan telak dengan 62,22% suara, persentase tertinggi dalam sejarah pilkada provinsi, menegaskan dukungan masif publik terhadap gagasan dan kepemimpinannya. Memikul jabatan Gubernur Jawa Barat sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, Kang Deddy langsung menggetarkan panggung politik regional. Pada hari pertama, ia memecat Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok yang membandel karena tetap menggelar study tour. Sinyal kuat bahwa ia tak segan melayangkan tindakan tanpa kompromi. Jam berikutnya ia memutus operasional Taman Hiburan Hibiscus Fantasy di Puncak Bogor demi menyelamatkan hutan resapan dan mencegah potensi banjir bandang di wilayah Jabodetabek. Aksi kilat ini mengukuhkan citranya sebagai pemimpin yang memprioritaskan keselamatan publik dan menegakkan prinsip keberlanjutan lingkungan. Deddy Mulyadi lahir di Subang, Jawa Barat pada 11 April 1971 sebagai anak bungsu dari 9 bersaudara dalam keluarga sederhana. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana, adalah prajurit TNI yang pensiun muda karena sakit. Sedangkan ibunya, Karsiti, seorang aktivis Palang Merah yang bekerja keras sebagai buruh tani. Sejak kecil, ia terbiasa membantu orang tua menggembala domba, berjualan es mambo, hingga menjadi kuli angkut demi membantu ekonomi keluarga dan membiayai sekolah. Ia menempuh pendidikan dasar hingga SMA di Subang, lalu melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Purnawarman Purwakarta dan lulus sebagai sarjana hukum pada tahun 1999. Semasa kuliah, ia aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam dan Gerakan Buruh. Deddy menikah 2 kali. Pertama, dengan Sri Mulyawati dan dikaruniai seorang putra, Maulana Akbar Ahmad Habibi. Setelah Sri wafat, ia menikah dengan Enratna Mustika dan memiliki 2 anak, Yudhistira dan Hyang Sukma. Pernikahan ini berakhir di tahun 2023. Keteguhan hidup sejak kecil membentuk karakter Deddy sebagai sosok pekerja keras, aktivis, dan pemimpin yang dekat dengan rakyat.